Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada hari ini saya ingin berbicara mengenai potensi ya yang akan terjadi mengenai paus yang kemungkinan mereka itu akan lepas barang ketika nanti itu terjadi mainnet itu teman-teman. Dan dua koin tersebut ya mungkin akan bersinar cukup terang nanti di bulan September ini. Dan sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat menikmati weekend ya buat teman-teman. Oke, dan yang pertama di sini adalah mengenai Ethereum itu teman-teman ya. Karena Ethereum ini akan ada the merge-nya Ethereum ini di bulan September ini ya. Sekiranya itu di tanggal 15. Jadi Ethereum investor planning to profit on the merge should read this. Jadi haruskah kita menjadikan ini sebuah perhatian atau concern karena investor-investor Ethereum itu dikatakan di sini ada kemungkinan akan take profit pada saat the merge itu terjadi. Dan menurut Kyle Waters di sini ya, merupakan tim dari Coinmetrics itu, dia mengatakan bahwa ya akan ada negative implication lah mengenai terjadinya Ethereum the merge ini nanti karena perubahan dari jaringan proof of work ke proof of stakes itu kemungkinan akan mempengaruhi transaksi-transaksi yang terjadi di dalam jaringannya Ethereum teman-teman. Dan apakah resiko ini akan benar-benar membuat macet nanti jaringannya Ethereum atau mungkin orang-orang itu akan ada yang betul-betul take profit besar-besaran nanti itu di sana, nanti kita lihat teman-teman. Karena untuk di sini ya Binance sendiri itu melakukan suspended ya untuk withdrawals Ethereum di dalam exchange-nya mereka karena mereka tidak ingin terjadi crash, terjadi kemacetan, terjadi kerusakan di dalam transaksi di jaringan Ethereum itu nanti teman-teman. So, menurut saya ini merupakan sebuah prediksi teman-teman. Ini masih belum akan terjadi, tetapi kita juga perlu untuk waspada mengenai adanya mungkin ada paus yang dari Ethereum ini yang akan lepas barang ketika dia lihat nanti itu ada perubahan harga yang mungkin signifikan atau ada bounce lah. Karena seperti kita tahu, kita realistis saja sekarang ini market itu dalam posisi downturns, bear market, dan meskipun ada event besar-besaran seperti ini di momen bear market, menurut saya realistis saja. Ya mungkin ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan ataupun tidak seheboh yang terjadi di saat-saat bull runs. Kalau kalian punya pendapat lain mengenai kejadian ini nanti teman-teman silakan kalian tulis di kolom komentar ya mengenai Ethereum ini. Dan sekarang kita beralih ke Cardano teman-teman. Jadi Cardano ini sebelum kita berbicara Fasil Hardfork ya. Cardano ini sudah ada banyak sekali orang-orang yang ngeyel ya di Twitter bahkan mengatakan bahwa Charles Hoskinson itu orangnya ignorance. Ignorance itu tidak mau tahu ataupun tidak peduli ya, tidak ambil peduli. Mereka terus saja menyatakan bahwa ayo dong kurangi supply-nya Cardano EDA ini supaya harganya itu bisa naik, teman-teman. Nah, di sini saya perlu bahas di sini. Ini sudah berulang kali sebenarnya kita bahas, tetapi di sini ditekankan lagi ya bahwa Cardano founders itu si Charles Hoskinson mengatakan bahwa orang-orang yang memburn tokennya itu karena ada banyak tokens itu yang masih ada di dalam jaringan yang belum mereka mining ataupun mereka ciptakan token itu dan tidak direalisasikan ke pasar. Artinya ada beberapa entitas-entitas yang mungkin hold itu tokens, yang pegang itu tokens, atau ada di pemiliknya token itu. Sehingga mereka perlu untuk membakar supaya terjadi pengurangan supply. Dan ini mencurangi orang-orang ataupun investor menurut Charles Hoskinson. Jadi dia tidak akan pernah bakar ini tokens atau EDA itu karena menurut dia itu sama saja dengan membakar properti atau milik orang lain. Jadi untuk sekarang ini kan Cardano itu sudah kebanyakan dipegang oleh para investor teman-teman. Sehingga kalau kita mau bakar ya masa sih kita bakar punyanya orang. Seperti itu katanya Charles Hoskinson. Dan menurut saya juga kalau tidak dibakar pun ya ini akan memudahkan Cardano juga untuk para developer sehingga harganya itu tidak terlalu melambung setinggi-tinggi seperti Ethereum itu sehingga gas fee-nya itu mahal. Dan betul-betul token Cardano ini kan dipersiapkan untuk dipakai seluas-luasnya dan semurah-murahnya supaya banyak orang-orang kelas biasa itu yang bisa mempergunakan Cardano ini untuk memberdayakan proyeknya mereka di masa depan. Kemudian update terbaru untuk Cardano ini adalah menjelang Fasil Hardfork ya. Cardano ini malah kena listed ya atau dia itu di listing ya di Robinhood ya. Dan ini merupakan sebuah berita yang sangat menyenangkan ya karena kalau saya ingat dulu Dogecoin itu listing di Robinhood langsung rally. Tetapi waktu itu Doge di listing ketika dia menjelang bull run. Tetapi kalau sekarang Cardano ini sudah di fase bear market dia. Sehingga kalaupun ada kenaikan nanti kita lihat ketika terjadi fase hard fork itu teman-teman ya. Karena Robinhood ini memang cukup besar ya pengaruhnya di dalam market kripto. Dan untuk Cardano ini
ini adalah hari yang memang ditunggu-tunggu oleh semua orang yang mencintai Cardano atau yang berharap akan mendapatkan profit besar dari investasinya di Cardano, teman-teman. Tanggal 22 September merupakan hari bersejarah yang akan terjadi di mainnet Vasil hard fork-nya untuk Cardano. Dan dari Twitternya, input output ya, dicatatkan di sana bahwa hari ini diumumkan 22 September merupakan Vasil hard fork, Vasil upgrade untuk Cardano mainnet, teman-teman. Itu terjadi 7 hari setelah tanggal 15 Ethereum the merge, teman-teman. Sehingga menurut saya jika kedua event ini berjalan dengan lancar, maka ada kemungkinan altcoins lainnya itu ketika terjadi tren positif nanti yang diciptakan oleh kedua koin ini, teman-teman, maka ada kemungkinan juga kita bisa mungkin ya akan ada take profit nanti di sana untuk memperbarui lagi ataupun kita mengadjustment lagi portofolio kita. Jadi saya berharap sekali ini semoga ya buat teman-teman yang mungkin nyangkut itu nanti bisa mungkin ambil keuntungan dari pembelian-pembelian yang sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga bisa ngatur lagi ulang gitu kan untuk ke portofolionya. Apalagi kalau seandainya nanti BTC juga benar ini dia kenaikan sampai 20-an ribu lagi, kemudian dia dibanting lagi sampai 15 ribu. Semoga itu bisa terjadi dan pada saat itu terjadi kita sudah punya peluru untuk nembak, teman-teman. Jadi teman-teman, dua koin yang menurut saya akan bersinar di bulan September itu adalah Cardano dan ETH. Karena menurut saya, event mainnetnya akan menarik banyak sekali perhatian dari media-media ya. Dan kemungkinan social mention untuk kedua koin ini itu akan trending nanti, teman-teman. Seperti itu. Semoga ya lancar dan kita bisa ada take profit nanti di sana di altcoins ataupun di kedua koin ini bagi yang mau take profit. Kemudian sekarang kita berbicara mengenai Atom di sini, teman-teman. Jadi untuk Atom ini merupakan salah satu koin yang akan jadi bridge lah ya untuk cryptocurrency ini, karena sistem komunikasi antar jaringan antar blockchain itu adalah yang salah satu isu utama di dalam ekosistem kripto ini. Karena kita dari Polkadot, kita dari Cardano, kita ingin ada transaksi yang terjadi di dalam dua jaringan itu tanpa bridge, tanpa jembatan itu akan susah. Dan FunEgg di sini ya, mereka ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang investasi dan saya sudah pernah bahas ini. Foundernya FunEgg itu sangat-sangat support, sangat-sangat bullish dia untuk Bitcoin di sana. Dan sekarang ini dia katakan we are bullish on Atom. Jadi dia sangat bullish di Atom. So, ini bukan pertanda yang bisa kita lewatkan begitu saja, teman-teman. Karena FunEgg ini merupakan salah satu perusahaan internasional yang cukup punya nama di sana, teman-teman. Kemudian ada 3 alasan kenapa Atom ini bisa rally sampai 1.200% nanti di 2030, teman-teman. Kalau kita lihat pada harganya yang masih sekarang saja, itu ada kemungkinan nanti dia naik sampai 140 dollars per coin nanti di 2030. Memang ini betul-betul long term sini dan ini merupakan prediksi, teman-teman, analisa. Jadi 3 alasan tersebut adalah karena Cosmos ini atau Atom ini merupakan salah satu layer zero yang punya utilitas yang sangat tinggi sekali. Kemudian yang kedua itu adalah ada Metaverse dan Gaming Progress. Jadi dia ini merupakan salah satu juga yang menjadi tulang punggung atau infrastruktur ya di dalam Metaverse dan gamingnya. Kemudian yang ketiga itu adalah Coordination of Digital Infrastructure Services. Seperti yang saya bilang tadi, dia merupakan salah satu infrastruktur yang akan memberi kemudahan bagi blockchain-blockchain lain itu dengan teknologi yang dimiliki oleh si Atom ini, teman-teman. Dan yang terakhir di sini mengenai Atom ya, untuk price action dari short terms-nya di sini saya ingin bahas di sini ya. Karena untuk sekarang ini Atom ini masih dalam pola yang sepertinya masih akan ada penurunan ya, tetapi untuk formasi chart-nya ini bullish, teman-teman. Jadi ada kemungkinan juga Atom ini akan turun mungkin ya sampai 8 dollars, kemudian setelah itu baru dia terjadi pemantulan dan akan sampai di 14 ataupun di 12 dollars, teman-teman. So, ini adalah untuk pandangan yang short terms, tetapi untuk yang long terms menurut saya tidak tunggu sampai 2030 saja. Di 2024 di halvingnya BTC, saya yakin Atom ini juga akan kembali signifikan, dia kembali dia ngebut lagi, teman-teman. Karena menurut saya ketinggian kemarin itu kan belum sampai di 50 dolar gitu kan. Dan saya yakin bahwa di 2024-2025 ada kemungkinan dia akan melewati ATH yang sebelumnya. Oke lah, taruhlah tidak di 140 dolar dulu karena di 2030 kan. Tetapi di 2025 saja seandainya dia bisa 70 dolar saja itu udah sedap sekali, teman-teman, dari harga yang sekarang. Sehingga kita bisa mendapatkan profit mungkin 5 sampai 6 7 kali lipat lah ke depannya.
Kemudian saya ingin menuntaskan hutang saya kepada teman saya, King Cardano ya. Dia minta saya bahas ini teman-teman untuk Metaverse ya. Yang pertama itu adalah tentang ini Everdome ya. Everdome ini merupakan salah satu Metaverse ya yang awalnya diluncurkan itu memang sempat naik itu di bulan Februari, tetapi terjadi crash yang habis-habisan, dia turun jauh sekali teman-teman. Tapi menurut saya di sini ya, karena memang untuk Metaverse ini kita betul-betul masih awam, masih baru ya. Banyak sekali orang yang mungkin masih mengira apa sih Metaverse gitu, dianggap seperti sekedar main-main saja begitu. Padahal dunia Metaverse itu kan lebih luas dari sekedar kita melihat game seperti itu teman-teman. Bahkan di sini ditawarkan ya bahwa saking over realistiknya Everdome ini, kita tidak lagi akan bisa bedakan mana yang dunia nyata ataupun dunia metaverse kalau kita sudah pakai VR-nya dia, katanya dia di sini. Tetapi kalau kita lihat di price action-nya di sini teman-teman, untuk penurunan selama hari ini aja itu sudah ada 12,8% ya. Tetapi meskipun baru ya, Everdome ini sudah peringkat 448 ya di CoinGecko. Berarti dia ini bagus teman-teman. Hanya saja kalau kita lihat chartnya ya untuk yang fullnya di sini, dari Februari ini terjadi penurunan terus ini teman-teman. Ya mungkin karena memang kita sedang lagi di bear market seperti itu. Dan kemudian di sini ada Meta ya, Meta Hero yang merupakan gateway untuk metaverse-nya si Everdome tadi itu ya. Dan Meta ini juga terjadi penurunan juga sama seperti yang terjadi di Everdome tadi ya. Tetapi Meta Hero ini ya merupakan salah satu ya partners untuk banyak sekali games ataupun metaverse lainnya. Jadi dia menawarkan teknologinya dia seperti yang ditawarkan kepada Everdome tadi itu teman-teman. Dan untuk price actionnya dia ya sekarang ini untuk Meta Hero itu memang dia ada kenaikan sekitar 4% di sini. Dan rankingnya juga hebat-hebat ini teman-teman. 472 itu lumayan loh untuk aktivitas ranking yang koin-koin baru seperti itu. Dan dia ini kan di awal peluncurannya itu di sekitar Juli 2021 ya. Dia ini lahir ketika bull run teman-teman. Sehingga wajar kalau dia terjadi penurunan sekarang ini. Dan menurut saya nanti ketika terjadi bull run yang akan datang, koin-koin seperti ini itu akan memfront run koin-koin lainnya. Karena animo orang-orang di dalam koin games itu akan betul-betul naik. Ini pengalaman di 2021 kemarin ya. Altcoins yang berkaitan dengan games itu gila-gilaan, ratusan persen, ribuan persen kenaikannya itu teman-teman. Tetapi saran saya buat kalian yang mungkin ingin investasi di token-token game seperti ini, please lakukan riset kalian secara mendalam, pelajari dia baik-baik seperti apa perjalanannya, seperti apa teknisnya, teknikal fundamentalnya segala macam. Kemudian tim yang bekerja di belakang koin itu teman-teman, itu penting sekali menurut saya. Karena di sini sangat high risk ya untuk terutama karena ini merupakan teknologi yang baru si metaverse itu teman-teman. Jadi di weekend ini saya ucapkan selamat weekend dan dua koin yang kemungkinan akan bersinar bulan depan itu, maaf saya tidak menyebutkan Bitcoin karena lagi downturns dia. Mungkin ETH dan Cardano akan bersinar di bulan September ini. Jika kalian setuju, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton Black Cuan. Salam Black Cuan. Peace my friend.